Ya kan? Mau laku tanahnya, sini sholat. Dipanggil. Kenapa? Karena dengan sholat itu memperbaiki rezeki kita, Pak. Dengan sholat itu membaguskan akhlak kita. Dengan rezeki itu akan dikabulkan doa-doa kita. Coba Pak, setelah hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. Mari kita sholat. Disambung lagi Pak, hayya 'alal falah. Mari yang sholat kita mencapai kebahagiaan. Bahagia nggak betul? Berarti orang yang sholat itu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang sholat ketika dia lagi butuh rezeki karena besok mungkin ini ya kan pertengahan bulan, akhir bulan belum kelihatan duitnya buat bayar BTN. Mohon pada Allah tuh dalam sholatnya, ya Allah, rezeki susah banget ini ya. Hadah itu kan ya. Coba kita Pak, dikit-dikit hadah mulu. Enggak. Dikit-dikit hadah. Ya. Ya kan? Ya Pak ya. Kita itu Pak tuh. Ngeluhnya bukan sama Allah. Ngeluhnya sama siapa? Sama manusia. Sama siapa lagi? Medsos. Dikit-dikit upload itu dah yang namanya status. Ya elah, usaha susah amat ini ya. Di komen tuh, sabar bang. Yang namanya juga usaha bang, sabar bang ya. Tuh gak ada jalan keluarnya, sabar bang. Istighfar bang, sholat bang, sholat. Tuh yang komen. Yang komen mah cakep banget, jurus sabar mulu, ya enggak? Tuh yang komen. Ya. Mohon sama Allah tuh Pak ketika sholat, ya Allah, Engkau tahu ya Allah, aku ini sedang usaha, sedang berdagang. Aku mohon padamu ya Allah agar Engkau lancarkan usahaku, Engkau lancarkan daganganku, Engkau perbaiki segala usahaku, rezekiku ya Allah. Dalam sholat kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, kalau lagi sholat jangan buru-buru. Tumak ninahnya Pak dijaga ya. Tumak ninahnya Pak dijaga. Duduk di antara dua sujudnya jangan buru-buru. Karena Pak yang namanya sholat itu adalah doa. Coba Pak kalau kita perhatikan sholat, dari awal Pak kita berdoa, takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, kita membaca yang namanya doa iftitah. Ya enggak? Ketika doa iftitah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah doa Pak. Setelah doa itu Al-Fatihah kita ruku subhanallah azimi, subhanallah wa bihamdi. Sujud subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk di antara dua sujud Pak, jangan buru-buru. Kenapa? Di situ Pak doa buat kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Wajburni, ya Allah tutupilah dosaku. Warfa'ni, ya Allah afiatkanlah kehidupanku, sehatkan badanku. Wa'fu anni, ya Allah ampunilah aku. Gitu kan? Ya. Wa'fu anni, dan juga ya Allah nih dari mulai warzuqni, ya Allah berikanlah aku rizki. Itu semuanya doa Pak. Makanya kita kalau sholat jangan buru-buru. Ini sholat kita semua Pak, kita niat, termasuk saya Pak, buru-buru mulu. Ya, Allahu Akbar. Selesai dah, assalamualaikum. Langsung bukannya berzikir Pak, kita buru-buru Allahumma lantas lari. Oh buru-buru banget, dompet gua ketinggalan di kamar mandi. Rupanya dia sholat mikirin dompet. Tuh. Cepet banget sholatnya, mau kemana? Tadi dulu HP gue lagi dicas, gue lupa, ntar pacar gue tahu lagi tuh, gini gue lagi pacaran ini. Buru-buru tuh. Jadi mikirin HP sama mikirin dompet. Emang begitu Pak. Ya, cara yang terbaik Pak kalau mengingat barang yang hilang itu dengan cara sholat.
Ya Allah, Akbar. Aduh, duit dari di mana naronya ini ya? Belum ketemu Pak, pas takbir baca Al-Fatihah, hilang juga ini, di mana ini ya? Dompet dia adanya ya. Ruku belum ketemu lagi. Pas sujud Pak, lagi duduk di antara dua sujud ketemu. Astagfirullahaladzim, di kamar mandi duitnya ada itu. Tak kalau bini gue lihat diambil ini. Nah, tuh buru-buru sholatnya nabarah. Ya itu siapa Pak? Kita. Ya tuh kita begitu Pak tuh. Buru-buru sholatnya. Selesai kita salam, jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Terus apa lagi itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kadang-kadang kita Pak zikirnya subhanallah buru-buru mulu Pak. Ya jadi enggak kedengeran tasbihnya. Gini tasbihnya. Subhanallah 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 subhanallah. Ya, tuh. Ya Pak ya. Bagaimana Pak itu zikir kita mau diterima? Bagaimana hidupan kita itu mau diperbaikin sama Allah Subhanahu wa taala kalau hubungan kita dengan Allah aja Pak ya itu kagak baik. Bagaimana Pak mau diperbaikin kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hubungan kita dengan Allah aja kagak baik. Ya Pak ya, Asra perjalanan Allah Pak yang mau, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan hadiah oleh-oleh berupa sholat, berupa sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Hadirin sekalian yang saya hormati, hikmah yang ketiga daripada Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu abdihi subhanallazi asra, abdihi hambanya, abdihi hambanya. Siapa itu hambanya Allah yang paling beriman? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling suci, manusia yang kagak punya dosa, manusia yang sudah disucikan hatinya oleh malaikat Jibril. Ketika akan dilaksanakan Isra Mi'raj itu Pak, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencuci hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibelah Pak hatinya. Itu adalah peristiwa yang kedua. Peristiwa yang pertama ketika Nabi Muhammad masih kecil, sedang bermain-main dengan anak-anaknya Siti Halimah Sa'diyah, dicuci, dibelah hatinya oleh malaikat Jibril. Dan yang kedua ini ketika diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuci hatinya Nabi Muhammad, dikeluarkan sifat-sifat yang jeleknya, sifat mazmuhnya Allah keluarkan, Allah bersihkan semuanya dan Allah berikan yang namanya sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik dalam dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad Pak manusia suci, tapi Nabi Muhammad adalah manusia yang paling taat ibadahnya. Ya, Nabi Muhammad orang yang paling dikit tidurnya, kalau kita dikit-dikit tidur. Ya Pak ya. Nabi Muhammad Pak dikit-dikit sholat, dikit-dikit puasa, dikit-dikit baca Al-Quran. Kalau kita sholatnya dikit, baca Al-Qurannya dikit, puasanya Ramadan, itu kita Pak. Ya. Makanya Pak, ketika dicuci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad adalah hambanya Allah yang paling mulia.
abdihi. Makanya Pak, dengan hikmah Isra Mi'raj ini, dengan harapan kita semuanya bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menjadi hamba Allah yang beriman Pak, udah enak dah. Kita ini Pak belum mampu ya Pak ya. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang beriman? Bagaimana kita ini bisa menjadi sholat yang khusyuk? Kenapa? Karena masih banyak di pikiran kita ini berbagai macam pikiran-pikiran yang mengganggu hati kita. Kita lagi enak-enak sholat, lagi enak khusyuk, ada aja. Lagi khusyuk nih, lagi zikir pada Allah Subhanahu wa taala, lagi zikir, tiba-tiba terbesit di hatinya, ya Allah, tadi sono ketemu cewek cakep banget ya. Tuh, lagi zikir itu Pak, ada begitu. Lagi zikir pada Allah Subhanahu wa taala, lagi saking khusyuknya itu nangis Pak. Teman-temannya, lu ngapa nangis? Dompet gua hilang, pada ada duitnya lagi. Tuh. Mikirin dompet, nangisnya itu ternyata nangisnya bukan karena Allah. Nangisnya apa? Nangisnya karena dunia. Nangisnya karena dunia Pak. Tuh kita lah makhluk Allah itu yang sampai saat ini kita ini belum bisa untuk mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kita ini diharapkan dengan hikmahnya Isra Mi'raj ini, kita ini diharapkan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Hikmah yang keempat Pak dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah setelah abdihi, hamba Allah, yaitu lailam. Apa itu artinya lailam? Pada malam hari, pada suatu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan pada suatu malam. Setelah ketika Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Di mana sholatnya itu? Di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi-nabi itu pada suatu malam. Padahal Pak, jarak dari Masjidil Haram Pak ke Masjidil Aqsa itu hampir melebihi 1239 km. 1239 km, lebih dari itu Pak. Itu jarak Pak. Pada waktu itu jarak tempuh yang paling cepat menggunakan onta. Menggunakan onta. Sekarang Indonesia ke Arab Saudi cuma 10 jam dengan menggunakan pesawat. Itu hikmah juga Pak. Bagaimana bisa nih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalaman, bolak-balik lagi sampai ke Masjidil Haram lagi. Dengan apa itu? Dengan menggunakan buruk. Makanya itu hikmah dari buruk Isra Mi'raj itu adalah pesawat terbang. Orang-orang yang cerdik pandai itu, orang-orang yang ahli ilmu itu, dia memikirkan kok bisa Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kan, itu kan jarak yang paling jauh, itu 2 negara, kok bisa cuman semalaman doang, kok bisa? Dipikirin Pak, oh menggunakan buruk terbang itu Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita bikin pesawat terbang? Dibuat tuh pesawat terbang oleh para ilmuwan. Jadilah tuh akhirnya jarak tempuh Indonesia ke Arab Saudi cuman 10 jam. 10 jam. Lailam pada malam hari, kita diharapkan Pak dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini, kita suka bangun malam, melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat hajat, kita berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Mohon diperbaikin segala kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak hikmah daripada suatu malam, agar kita banyak bangun malam untuk melaksanakan sholat sunnah. Apalagi Pak, kita ini sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Perbanyak kita membaca Al-Quran, perbanyak kita yang namanya sholat sunnah. Di siang hari ketika kita libur, sholat duha.
Gak usah banyak-banyak Pak, 4 rakaat aja sholat duhanya. Rutin kita sholat duha, rutin continue kita melaksanakan sholat duha. Kenapa? Karena kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu mencintai amalan-amalan ya yang continue walaupun cuman sedikit. Allah lebih mencintai Pak daripada amalan-amalan yang besar tapi seminggu sekali. Betul nggak Pak? Cuma 2 rakaat rutin setiap sholat, setiap siang. Kita masuk mungkin kerja jam 8 pagi, berangkat dari rumah setengah 7 sampai di kantor setengah 8, absen masih ada waktu 30 menit sholat duha 4 rakaat. Rutin seperti itu Pak. Kita malam harinya, pada malam harinya kita ini setiap malam melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Setiap malam kita melaksanakan sholat tahajud 4 rakaat atau 8 rakaat atau 11 rakaat ditutup dengan witir. Ya, rutin setiap malam atau mungkin seminggu 2 kali. Yang penting rutin, itu adalah amalan yang Allah cintai daripada kita melaksanakan ibadah-ibadah yang besar tapi sebulan sekali. Bapak kalau mau dapat rezeki, Bapak maunya dapat rezeki yang sedikit tapi terus menerus, apa rezeki yang banyak tapi setahun sekali Pak? Maunya banyak setiap hari. Saya juga mau Pak kalau begitu. Ya. Orang dagang ngeluh mulu, ya elah dapatnya segini mulu, terus juta, sudah setengah. Ya apa sih dapatnya 5 juta? Allah kasih Pak 5 juta, tapi sebulan sekali. Dia nggak syukurin tuh yang dapatnya 1,5 juta dagang tapi setiap hari rutin. Dia bisa ngumpulin walaupun cuma 200.000 setiap hari, dia bisa nabung. Dia ngesyukurin itu. Artinya orang itu Pak lebih baik dia mengambil emas dalam tepung tapi dia mengabaikan perak yang ada di atas meja. Ya, perak bisa dijual. Ya, nyata di depan mata dia nggak ambil, tapi dia lebih baik mengambil emas yang ada di dalam tepung. Ketemu nggak Pak? Emas dalam tepung kita ambil, ketemu nggak? Susah, perlu waktu. Lebih baik perak yang kita ambil depan mata. Lebih baik kita makan singkong, makan lemper yang depan mata daripada ngarepin fried chicken. Kagak ada fried chickennya. Nah, apalagi sayur pucung ya potong. Continue Pak. Kita diharapkan dengan hikmah Isra Mi'raj ini kita itu agar menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat-salat sunnahnya Allah kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutin setiap malam kita bangun malam. Ini kadang kita bangun malamnya kalau baca ada tidur doang ya Pak ya. Baca tidur bangun malam. Bangun Kenapa Pak? Baca ada tidur Iya. Begitu nggak Pak? Gitu kan? Bangun Ngapa sih? Bangun apa? Baca ada tidur anak keluarga pindahin dulu ke kamarnya. Gitu. Ya, tuh. Atau kita bangun malamnya Pak, semangat banget bangun malam. Update status, alhamdulillah bisa bangun malam. Status tuh di WA, status di Facebook. Alhamdulillah, udah 3 malam ini bisa bangun malam. Alhamdulillah Bang ya, mudah-mudahan Abang ibadahnya lancar. Dan lagi emang ngapain Bang? Wis, Manchester ini coy. Bola ini, ya kan? Bola ini piala Itali gitu kan. Oh ternyata lu bangun malamnya karena bola Bang. Gua kira lu bangun malamnya karena ibadah. Nyesel gua Bang, doain lu. Ada yang begitu kan. Tuh ya. Kita gitu Pak. Bangun malamnya bukan karena Allah, bukan untuk ibadah, tapi karena apa? Karena bola. Karena apa? Karena dunia. Ya, bangun malam ngarepin apa tuh? Trading forex. Wow. Ada sih trading forex? Ada nggak? Bangun malam tiap hari jam 1 dibegadang itu Pak. Trading forex tuh, ya nggak? Saham sama dolar.
Tuh. Itu Pak hikmah yang keempat daripada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita ini agar sering bangun malam untuk melaksanakan sholat. Hikmah yang terakhir Pak daripada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah barakah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna aku berkahi, barakna kami berkahi, ya, artinya kami berkahi, kami memberikan berkah kepada siapa itu Muhammad, kepada umatmu yang mendirikan sholat. Kepada umatmu yang mendirikan sholat kita berikan berkah. Coba Pak, kalau kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mengucapkan salam saja sudah berkah. Assalamualaikum, salam keselamatan untukmu, warahmatullahi dan rahmah dari Allah, wabarakatuh dan keberkahan untukmu juga dari Allah. Berkah Pak, makanya orang jawab salam itu wajib. Enak banget ya, didoain doang, agak mau ngedoain. Ya, tuh berkah Pak. Makanya diharapkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulin doa-doa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan anak-anak cucu kita anak-anak yang salihin dan salihat ya Pak ya. Allah jadikan rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah Pak, ya. Sakinah nama yang pertama, mawaddah yang kedua, warahmah yang ketiga. Ya, berkah udah Pak itu. Ya. Sakinah. Mau mana Pak? Mau ke rumahnya Pos Sakinah. Dari situ ya ke rumahnya Warahmah. Dari situ mana lagi Pak? Ke mawaddah. Udah. Kalau udah mawaddah, wabarakah udah. Gitu kan. 4 ya Pak ya. Tuh. Keberkahan Pak. Kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan Isra Mi'raj, dengan salat 5 waktu yang Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad kepada umatnya itu, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah berkah udah enak Pak. Orang kalau udah berkah itu udah enak. Kalau udah berkah itu punya udah apa aja dah. Kita kagak minta aja Allah kasih, apalagi kita minta tuh kalau berkah. Berkah walaupun sedikit enak dimakan. Kalau sedikit daripada dapat rezeki banyak tapi kagak berkah. Harapin rezeki banyak, pas rezeki banyak sakit. Berkah nggak Pak tuh kita makan rezekinya? Kagak enak. Ya, kita usahain mati-matian tuh usaha, akhirnya kita berhasil. Setelah berhasil menjadi orang yang sukses, sakit. Ya. Kalau kata dokter Pak, Bapak ini nggak boleh makan nasi. Terus Bapak ini nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum teh Pak. Bolehnya apa Dok? Bolehnya yang direbus-rebus aja. Singkong rebus, ubi rebus, jagung rebus. Berkah nggak itu Pak hidup? Kurang berkah Pak. Padahal kita tuh sudah dari muda kita nih usaha mati-matian, sudah sukses kitanya penyakit diabetes, kebanyakan gula, kurang berkah. Lebih baik kita itu mendapatkan rezeki yang cukup Pak. Kalau cukup udah pasti berkah. Cukup mau pergi ke mall ada mobilnya. Cukup nggak Pak? Cukup. Sampai di mall ada duitnya buat belanja. Cukup nggak Pak? Cukup. Udah belanja banyak ada yang nentengin. Cukup nggak Pak itu? Cukup.
Sampai di rumah ada yang nyambut istrinya 2, 3, 4. Cukup nggak Pak itu? Cukup. Kalau ada istri dia cukup mulu, kencang banget cukupnya. Tuh, cukup Pak. Kalau cukup sudah pasti berkah. Cukup, alhamdulillah Pak. Kita itu mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah hikmah daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan semuanya ini bisa Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh dengan rahmah, penuh dengan maghfirah di dalamnya. Kita dengan bulan Ramadan itu Pak, apa aja yang kita minta insya Allah Allah dikabulkan Pak, doa kita semuanya. Dan salat tarawih kita mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat malamnya ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati Pak, kena kipas angin. Oh udah kena. Dalam hadisnya Pak, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunin dosa-dosanya yang telah lalu. Enak Pak. Juga dalam hadisnya yang lain, meskipun ini hadis dikatakan sebagai hadis yang lemah, hadis yang dhaif, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang, yang bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Enak nggak Pak? Baru senang doang Pak, alhamdulillah. Besok puasa, terima kasih ya Allah sudah bisa dipertemukan lagi. Kalau kata Pak RT, emang lo puasa? Kagak. Yang penting gue senang Pak RT. Kan begitu kalau kata Pak Ustadz. Senang dulu dah. Senang aja kita diharamin jasad ini dari api neraka, apalagi kita puasa Pak RT. Senang dulu aja, saya ada senang. Yang penting udah senang dulu. Tuh. Kita berpuasa di bulan Ramadan ya. Apalagi man qama Ramadan, kita mendirikan Pak, man qama Ramadan, kita mendirikan malam-malam ya di bulan Ramadan itu Pak, lebih besar lagi pahalanya ya. Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Kita sholat juga, sholat tarawih juga, kita sholat tahajud juga, baca Al-Quran juga ya enggak. Alhamdulillah Pak, sampai dengan sate keluar Pak, kita dikasih tuh. Berkah ini Pak. Ya. Tuh, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Pak, hanya kita yang diperintahkan dengan harapan kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung Pak pahalanya yang Allah kasih kepada kita ya. Agar apa itu? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam arti kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan ini menjalankan apa-apa yang Allah larangkan. Puasa Pak, nih puasa apa nih ya? Sedikit Pak tentang puasa. Kita berpuasa Pak di bulan Ramadan. Kalau ada Pak, kita nih Pak yang masih punya utang Pak, yang tahun kemarin kita mungkin atau istri kita yang masih punya utang Pak, yang tahun kemarin kita belum bayar utang puasanya, cepet-cepet diganti Pak, mumpung masih ada waktu. Kalau kita tahun kemarin puasa sakit, puasa 3 hari sakit Pak, kita nggak puasa, ganti cepet-cepet Pak. Kenapa? Kalau kita nggak ganti, itu akan utang. Nanti kita habis puasa Syawal, kita wajib Pak mengganti puasa kita yang tahun ini, yang tahun lalu maksudnya, wajib diganti. Kalau nggak diganti Pak, kita wajib bayar fidyah, juga wajib bayar qadha.
Artinya kita wajib bayar fidyah dengan menggunakan beras kepada orang fakir miskin. Berapa hari? 3 hari. Kita tahun lalu kita nggak puasa, bayar selama 3 hari kepada fakir miskin. Nanti setelah Ramadan selesai, Syawal, kita wajib membayar kodok puasa kita yang tahun lalu yang belum kita jalanin. Wajib, Pak. Itu kalau kita belum bayar. Nih bilangin, Pak, sama istri-istri kita, Pak, nih kalau dia punya utang puasa, sama anak perempuan kita kalau dia punya utang puasa, suruh bayar. Mumpung masih ada waktu 12 hari lagi, bayar. Kalau ada sisa 7 masih ada waktu ya untuk bayar puasa. Jangan sampai kita punya utang. Itu. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin itu, Pak, sekelumit tentang ibadah puasa Ramadan dan dapat saya sampaikan, dan juga tentang hikmah daripada Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat saya sampaikan, Pak. Kalau seandainya ada kata-kata saya yang salah tentang apa yang saya sampaikan ini pada malam hari ini, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kalau ada yang ingin bertanya, nanti aja, Pak, setelah kita tutup pembacaan doa. Ya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membaca doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga kita semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kemudahan usaha dan juga rezeki kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, dan juga Allah jadikan anak dan juga keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'al syai'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salagayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghaniyun ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa ta'atika an ma'siyatika bifadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'funa ya karim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Ya salam salimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa syal karami. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tayyatuhum biha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pada malam hari ini telah selesai, yang dimulai dari pembukaan sampai dengan ditutup dengan doa. Mudah-mudahan Bapak-bapak, apa yang kita telah dengarkan daripada penyampaian guru kita, mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya di dalam kehidupan sehari-hari kita dan dijadikan pelajaran buat kita semua untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pembaca acara mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan pada diri saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan RT 10. Mohon maaf apabila dalam jamuannya, dalam sambutannya banyak sekali kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dimakan dulu, ntar habis makan apabila ada yang bertanya boleh. Kasihan Pak Ustadz lagi makan. Bertanya. Lagi diet. Lagi diet. Lagi diet. Oh, dia belum makan. Sudah.